Saya Elizabeth Silalahi, usia 44 tahun. Bulan 2 kemarin saya divonis dengan tumor otak sebelah kiri. Karena memang 6 bulan sebelumnya sudah pusing-pusing. Tapi saya pikir itu hanya pusing biasa. Karena saya pikir biasa kecapean, udahlah makan obat-obat biasa. Akhirnya karena migrain 2 kali, migrainnya keras, berat. Akhirnya pergilah kami ke rumah sakit, di rumah sakit Bunda Tamrin, di scanning lah. Begitu keluar hasil scanning, pada saat itu masih boleh berjalan ya. Keluar hasil scanning, jadi dokter nemui suami, disampaikanlah ke suami. Tapi suami ini nggak berani menyampaikannya ke saya. Kenapa? Dia bukan petugas kesehatan. Kebetulan aku adalah perawat. Akhirnya dokter bedah saraf pada masa itu di rumah sakit Bunda Tamrin diajaklah berbicara ke saya, menjelaskan, ditunjukkanlah hasil scanning itu bahwa ada tumor yang sudah besar di sebelah ini, tumor otak kiri. Pada saat mendengar itu luar biasa, saya nggak percaya, tapi dengan berat hati dianjurkan untuk MRI dan operasi. Tapi saya bilang kami diskusi dulu sama keluarga. Akhirnya melalui rumah sakit itu kami ke rumah sakit lain Indah. Dilakukanlah MRI, keluar hasil MRI ternyata benar, hasilnya udah 4,7 kali 4,5 diameternya, jadi sudah mendorong mata. Jadi dilakukanlah operasi seminggu berikutnya dengan bantuan teman-teman, dilakukanlah kraniotomi namanya, itu operasi pertama, dibuka, dikeluarkanlah si tumor yang sudah besar. Jadi sepanjang 2 minggu kami keluar, ternyata 3 bulan berikutnya dilakukan lagi operasi, itu pemasangan batok kepala di sini, tapi sebagian juga dibuang tulangnya, sehingga di sini sekarang dipasang itu platinum, lempengan platinum ini dipasang, sehingga ini jadi cekung, dia bentuknya cekung. Tapi ternyata sesudah 4 bulan cuti saya merasa kuat, saya mulai bekerja. Begitu menginjakkan kaki di depan tempat saya bekerja, kebetulan di puskesmas lingkungan, ternyata saya goyang, gemetar, keringat dingin, melihat orang nggak berani, ketakutan, dan pandangan jauh ternyata nggak kuat. Akhirnya saya diam dan berpikir dengan mohon doa Tuhan bantulah saya apa yang harus saya lakukan. Saya mohon izin cuti 1 bulan lagi. Begitu di ACC sama dokter, kepala puskesmas saya, sepanjang 2 hari saya mikir-mikir. Ternyata memang sebelumnya memang kawan saya, Dasaria, sudah pernah mengenalkan si produk itu. Tapi kenapa saya nggak percaya? Saya pikir, ya kita perawat, tugas sudah banyak kenal sama para medis, kenapa harus mencoba suplemen-suplemen? Begitulah pada masa itu. Tapi akhirnya teringat, saya bukalah link AFC. Dari situ saya baca produknya, ternyata luar biasa. AFC itu dari Jepang, farmasi tertua, memang orang Jepang diakui oleh banyak orang, itu orang pintar semua. Akhirnya di 2 hari itu saya berpikir dengan doa semua. Kebetulan pagi di hari kedua itu, tanggal 22, saya ditelepon teman saya, Yusni, kebetulan ada di sini. Ditelepon saya, bagaimana Sabet, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita kayaknya butuh suplemen gitu. Kita sudah ditawari teman. Ya oke lah Yusni, ayo kita ketemu sama Ida Basaria. Sore saya mulai konsumsi AFC, saya hanya konsumsi, saya beli 1 paket, tidak ada rencana mau jadi member-memberan. Karena pikir saya itu tidak memungkinkan, saya pasti jadi orang lemah gitu lah kan. Karena banyak yang saya lihat, kalau dengan tumor itu 1 tahun cuti. Tapi aku enggak yang kayak gitu orangnya, aku harus kuat, Tuhan kasih aku jalan. Ternyata 1 bulan, 28 hari saya konsumsi si paket ini. Ternyata saya bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga, memasak, mengepel, menyapu rumah dan segala macam. Ternyata dengan ringan, semuanya energik. Melihat kejauhan sudah berani, melihat banyak orang menyeberang di pasar sudah berani. Kehebatan apa yang dipunyainya, makanya saya sungguh percaya. Kemudian saya ingin melanjutkannya, akhirnya mulailah saya masuk member di paket pertama. Dan dengan semangatnya saya konsumsi lagi produk hebat ini. Saya menyebutnya ini berkat Tuhan yang luar biasa buatku. Makanya saya sungguh berjuang. Untuk apa? Untuk sehatnya saya sudah konsumsi ini di paket ke-6. Dan lagi saya sudah mulai berbagi-bagi ke orang, dengan mungkin diajak para leader kita di sini untuk bisa berbagi cerita. Ternyata dari berbagi cerita itu makin banyaklah orang yang mau mencoba raih sehatnya, raih bahagianya, dan raih lansia sehatnya. Itulah perjuangan. Perkenalkan ini.